Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita telah sama-sama melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan sekarang akan dilanjutkan dengan gemar. Gemar hari ini yang akan diisi oleh Haji Ghazali SHG MEI. Kepada yang terhormat beliau kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadhihi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita bersyukur kepada Allah. Terasa kita hari ini sudah masuk ke 10 8. Terasa ya? Terasa? Enggak terasa. Baik, yang enggak terasa mungkin puasanya perlu dilihat lagi. Marilah kita berpuasa ini penuh dengan rasa suka dan ria. Bukan ria ya, suka dan ria, dia bergembira dengan datangnya Ramadan. Karena ada orang juga tanpa rasa hari ini kita sudah 8 hari, berarti dia selama ini nggak sadar puasa. Ya, jadi marilah kita sama-sama merasakan bahwa betapa nikmatnya kita pada hari ini sudah masuk ke 8 hari bulan Ramadan. Jika kita merasa berarti ada evaluasi diri ya. Kita hari ini apa yang sudah kita lakukan? Kita sudah merasa bagus enggak sholat kita? Sudah merasa bagus enggak tilawah kita? Sudah merasa meningkat enggak ibadah-ibadah sunnah lainnya? Jadi itu yang pentingnya kita merasa di bulan Ramadan, jangan kita tidak tanpa kita merasa. Kemudian salawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dan contoh yang tidak pernah ada tandingannya. Tidak ada manusia yang bisa menyaingi beliau. Tidak ada manusia yang diberikan oleh Allah mulai dari alam ini dijadikan sampai nanti akhir ataupun kiamat. Muhammad ini ada yang sebanding dengan tidak ada. Kenapa? Karena rasul-rasul lainnya saja itu sudah menyebut Muhammad. Bahkan di baru-baru ini ada temuan di kapal Nabi Nuh itu tertulis nama Muhammad ya. Seorang penemu Turki, arkeolog Turki yang menemukan kapal Nabi Nuh. Dan di kapal Nabi Nuh itu ada nama Muhammad. Nah, jadi berarti kita hari ini satu-satunya manusia yang wajib dan kita banggakan, kita idolakan, kita ikuti adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk ke materi ya. Materi hari ini sedikit saya mau mengajak kita untuk merenungi satu peristiwa ya. Peristiwa ini terjadi di masa Nabi Sulaiman ya, yang dengan semut ya. Dengan semut. Jadi Nabi Sulaiman itu ketika bersama pura tentera ini disebutkan dalam surah An-Naml kalau nggak salah ya. Naml. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam bersama pasukannya bergerak, tiba-tiba pasukan semut, bos ataupun komandan semut itu menyeru, "Wahai saudara-saudaraku, masuklah engkau ke tempatmu." Siap. Karena pasukan Sulaiman itu akan menginjak-injak dan segera engkau jadi tempat yang lebih aman. Begitulah kalau kita bahasakan dalam bahasa populis hari ini. Kisah ini adalah bukan cerita manusia dengan manusia. Kalau cerita dengan manusia adalah ceritanya kita bisa
melihat kedua belah pihak yang selevel, kemudian sepadan, kemudian mungkin sama-sama ya. Tapi ini adalah gambaran cerita ini Allah ungkapkan bahwa antara manusia itu dengan makhluk paling kecil, termasuk makhluk paling kecil ya, semut itu, yang tidak bisa dilihat peradabannya sebagaimana manusia. Bagaimana rumah semut ya? Kalaupun kita hari ini melihat rumah semut, tapi apakah rumah semut dalam Al-Quran ini persis seperti hari ini? Bisa jadi ada bedanya ya. Kemudian bagaimana koordinasi antara semut ya, kemudian tingkat pendidikan semut ya, kemudian bangunan yang dibuat itu bagaimana karakternya. Kalau mungkin kita punya insinyur ataupun sarjana teknik sipil, dia tahu bahwa begini bangunan yang kuat tuh manusia konstruksinya begini-begini. Tapi bagaimana konstruksi yang dibangun oleh semut? Karena ini adalah sebuah perbedaan. Lalu kita ingin menggambarkan bahwa kisah ini adalah ditujukan ketika semut dengan kekuasaan ataupun dengan kawasan yang dia miliki, sebatas wilayah yang dia miliki itu, maka dia melihat ada sebuah kekuatan besar di luarnya. Ada kekuatan yang tidak mungkin ditandingi. Maka dia mengatakan, maka segeralah kembali ke rumahmu, segeralah kita mengamankan diri bahwa akan dilewati oleh pasukan Sulaiman yang nanti kita akan terinjak-injak. Tidak terjadi komunikasi ini antara semut dengan Nabi Sulaiman, kecuali ya kemudian Allah yang komunikasikan. Kalau bahasa kita hari ini, semut tidak pernah kita dengar dia ngomong begitu pada pasukannya ketika kita lewat. Kalau kita tahu, kita pasti tidak melewati itu kan, cari jalan lain. Ini adalah menggambarkan bahwa ketika manusia ya memiliki kekuasaan, ketika manusia memiliki perangkat-perangkat dan instrumen-instrumen kekuasaan itu yang saling memperkuatkan, kita harus tahu bahwa ada orang-orang, ada makhluk-makhluk Allah, ada kepentingan-kepentingan lain yang kadang-kadang kita tidak bisa abaikan. Hari ini orang hebat karena ada orang yang tidak hebat, kalau bahasanya kayak gitu. Hari ini ada orang kaya karena ada orang miskin. Ada pejabat karena ada anak buah ataupun ada stafnya. Ini kan istilah-istilah yang menampilkan bahwa kekuatan itu tetap ada ketika ada orang-orang yang di bawah itu dia pimpin. Maka ketika Nabi Sulaiman diberitahukan, diinformasikan oleh Allah bahwa ada semut, maka Sulaiman mengetahui. Dan Sulaiman itu juga diberi oleh Allah kelebihan itu bisa berkomunikasi dengan segala makhluk. Bisa dengan makhluk apa saja. Sehingga Sulaiman waktu itu dia merasa tidak mau dia menzalimi makhluk Allah yang lainnya. Meskipun makhluk itu sudah siap, dia sudah siap-siap untuk menghindari kalau memang pasukan Sulaiman melewati itu. Tapi karena Sulaiman sudah diinformasikan oleh Allah dan dia sudah tahu bahwa ada makhluk Allah yang lainnya, maka dia menghindar. Ini satu bukti bahwa ketika kekuasaan yang lebih besar diberikan kepada seseorang itu, dia cenderung kadang-kadang tidak menyadari, tidak memahami bahwa ada kepentingan-kepentingan yang lainnya yang harus dihormati. Karena posisi dia besar, dia berkuasa, kata sebenarnya karena ada orang yang ada dia kuasai. Maka kita hari ini sebagai manusia yang hidup zaman ini, kita masing-masing ini bertanya pada pribadi kita. Ini saum Ramadan, ini satu momen ataupun satu kondisi kita diperintahkan Allah untuk sanggup tidak kita menguasai nafsu yang ada pada diri kita. Kira-kira sanggup enggak? Kalau belum sanggup, inilah momennya kita untuk
mengendalikan nafsu. Maka saum Ramadan itu satu bentuk instrumen yang Allah berikan kepada hambanya untuk supaya bisa dia mengendalikan diri dari egonya, ya, dari emosinya, dari sifat marahnya. Pokoknya sifat-sifat yang negatif dan cenderung merusak, di Ramadan inilah kita kendalikan. Kenapa? Karena memang ini akan membawa efek bukan saja kepada orang lain, terutama pada diri kita. Jadi kita sudah mampu jadi raja untuk diri sendiri. Kalau kita belum mampu menjadi raja untuk diri sendiri, kita tidak akan sanggup menjadi raja untuk orang lain. Kalau kita belum sanggup menjadi pemimpin untuk pribadi kita, kita pasti tidak sanggup akan memimpin orang lain. Karena inti memimpin itu adalah bagaimana mengendalikan diri. Kehancuran di muka bumi, peperangan yang terjadi di muka bumi itu lebih disebabkan karena ketidakmampuan kita mengendalikan diri. Betapa banyak peperangan terjadi itu disebabkan hal-hal sepele. Kadang-kadang ya diperebutkan karena ya urusan perempuan, urusan wanita, urusan harta. Ada masalah-masalah kecil yang tidak dipecahkan, lalu dia membesar menjadi sebuah masalah besar dan lahirlah sebuah pertempuran, peperangan. Ini banyak terjadi dalam kehidupan. Maka dalam konteks kita sebagai manusia yang tidak punya kekuasaan besar, tapi kita punya kekuasaan untuk diri sendiri. Paling tidak kita bisa mengendalikan diri. Hari ini orang yang tidak sholat, hari ini orang yang tidak saum puasa, orang yang tidak berzakat, orang yang tidak berinfak, orang yang tidak berbuat kebaikan, orang yang tidak menolong orang lain, itu bahwa orang itu tidak punya kekuasaan. Dia belum mampu mengendalikan dirinya. Ketika dia belum mampu mengendalikan diri, berarti dia masih di bawah kekuasaan lain, ya tentunya kekuasaan nafsu. Dan nafsu itu cenderung dikendalikan oleh syaitan. Karena dalam surah Yusuf Allah berfirman, Inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu akan nafsu amarah. Inna nafsa la'amaratun bisu. Dia akan memerintahkan kepada kejahatan. Nah, kalau kita ini hari ini sebelum-sebelumnya kita ya belum begitu baik, marilah kita memanfaatkan saum ini kita bisa menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Ini baru bisa kita selangkah lebih dekat dengan Allah, selangkah lebih maju, selangkah lebih dekat, selangkah lebih maju, selangkah lebih baik. Itu baru. Tapi kalau kita belum mampu berubah, belum mampu menjadi pemimpin untuk diri sendiri, belum mampu kita taat kepada Allah, dekat kepada Allah, menjaga waktu-waktu sholat, menjaga mulut kita berbicara dengan orang lain, menjaga air muka kita ketika orang melihat kita bahwa orang tersenyum gembira, teduh rasanya. Ini belum maju. Yang baik kalian tanya kaya, anda main baik ini tanya kaya mau je, pakai mau banyak sapu nak, kaya ini wajah je. Dan wajah-wajah ini tidak bisa disembunyikan karena Allah akan nampakkan kepada manusia-manusia yang dia tidak taat. Wajah itu akan menakutkan, apalagi anak kena wudu. Coba lihat orang-orang ibu-ibu yang bermake up itu, kadang-kadang wudu itu sesuatu yang sangat susah tu. Kalau pesta dia waktu zuhur ini udah waktu kita ajak, makipan caranya susah. Anti air ini gawat. Makanya ibu-ibu dirahmati Allah, wudu itu adalah bagian dari make up surga. Maka jangan pernah takut hilang make up dengan wudu. Neno Warsman, sedikit ya, saya masuk ke dunia entertainment. Neno Warsman dulu itu bintang film, aktris ternama. Dan ketika dia datang hidayah Allah, dia hijrah kehidupannya sekarang, dia nggak pernah lagi menghabiskan uang berjuta-juta untuk beri make up. Dia sekarang menggunakan wudu. Setiap dia mata wudu dia perbarui. Coba lihat wajah Neno Warsman sekarang dengan dulu. Dulu cantiknya kelihatan hanya di kamera. Hari ini kalau dia ada mungkin buka di YouTube, lihat wajah dia sekarang, kesannya alami.
dan itu adalah penuh dengan aura-aura hidayah Allah. Maka perempuan hari ini lebih banyak, saya mau cakap ini tidak mau saya mengadakan bahwa yang hadir di luar yang hadir banyak ya dokter. Berapa kita menghabiskan daya untuk membeli make up itu? Dan sebenarnya boleh, nggak boleh, tapi kita yang wajar-wajar saja. Kalau sudah berlebihan dalam agama juga dikatakan sudah tabarruj. Tabarruj itu adalah memperlihat bermewah di depan umum yang membuat orang lain menimbulkan fitnah. Tabarruj ini akan diancam neraka oleh Allah. Itu adalah sisi lain bagaimana kita, kalau ketika kita sudah mampu punya nilai, mampu mengendalikan diri, mampu menjadikan nafsu itu sebuah kekuatan positif, maka insya Allah semua kita bisa atur, semua bisa diatur. Saya pikir inilah yang ingin kami sampaikan, bahwa ketika Nabi Sulaiman dengan semut itu berkomunikasi, Allah mediasi dengan kemampuan Sulaiman berkomunikasi dengan binatang, maka ternyata semut ini walaupun dia sudah siap-siap untuk di India, tapi ternyata Allah selamatkan, Allah perintahkan Sulaiman itu, sehingga Sulaiman mengatakan itu di bawah kita ada bangsa semut, jangan melewati itu. Begitulah ya. Kalau hari ini kita bisa memahami makna filosofis dari itu, maka juga kita akan sama-sama selamat. Kita akan kecingin rumah semut. Dulu kan anak kan teringat kecingin rumah semut, ataupun kita, kalau orang sufi, ini saya tambah lagi sekali, kalau orang sufi membakar sampah aja, itu mereka nggak mau. Kenapa? Karena ada makhluk Allah di situ. Ada semut, ada macam-macam di rumput itu. Jadi saya ada sampah di rumah nih, saya nggak mau bakar nih. Dah kemenangan saya bawa. Kasihan mereka. Sabar aja. Jadi apa? Bahwa orang-orang sufi itu cenderung dia bagaimana memahami kehidupan itu adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah. Ada hak hidup makhluk lain yang tidak boleh diganggu. Kalau kita hari ini menganggap bahwa sepertinya hak hidup itu milik manusia, yang lain itu kita abaikan. Ini sesuatu yang salah. Menutup ceramah ini, saya ingin mengutip sebuah catatan yang pernah saya baca dalam sebuah buku. Suatu hari Tsar Nicholas, pernah dengar Tsar Nicholas? Tsar Nicholas itu adalah raja Rusia yang kekuasaannya, ya, raja Rusia yang kekuasaannya jatuh ya ketika Perang Dunia Pertama, sehingga Tsar Rusia itu diasingkan ke Berlin, Jerman Timur waktu itu. Suatu pagi ada orang gila lari di depan dia, biasa lari pagi ya. Jadi raja orang gila ini sambil lari dia mengungkapkan bahasa, aku raja, aku raja, aku raja. Tsar Nicholas yang di belakang itu mendengar, siapa pula dia raja? Saya yang raja, masa dia pula yang raja? Sehingga dia terus itu tersinggung Tsar Nicholas ini ketika cerita ini ya. Kemudian penulis menjelaskan bahwa ketika seseorang manusia dia tanpa sadar, ketika dia memimpin orang lain, memiliki kemampuan untuk dia memimpin dan pada saat dia jatuh, dia tak sadar bahwa dia pikir pribadi dia itu bukanlah raja. Padahal kita jadi raja untuk diri sendiri. Ketika kita jadi raja untuk diri, mampu memimpin diri sendiri, mengendalikan diri, memimpin nafsu kita pada jalan Allah, sesungguhnya itulah the real of king, dan itulah raja yang sebenarnya. Marilah kita jadi raja untuk masing-masing, tapi jangan saling kita menghakimi, menzalimi. Tapi kita, raja bagi kita lah mengendalikan nafsu pada jalan Allah, menjadikan nafsu, kita kelola nafsu itu menjadi sebuah kekuatan untuk kita menjadi betul-betul hamba Allah secara total dan berbaca. Mungkin ini saja dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dalam manfaatnya bagi saya dan bagi kita semua.
Ya Allah maafina. Fastabiqul khairat wa basyirul mu'minin. Nun wal kalam wa ma yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.